Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget. Sebuah dilema yang mungkin kita semua hadapi, tekanan supaya anak-anak kita mulai belajar akademik sedini mungkin. Tapi pertanyaannya, apa benar lebih cepat itu selalu lebih baik? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh Anda renungkan sebentar. Kita pasti pernah lihat kan, di satu sisi ada anak yang kelihatannya penuh ide, semangat, matanya berbinar-binar. Tapi di sisi lain, ada anak yang sepertinya udah capek duluan bahkan sebelum mulai. Apa sih yang sebenarnya bikin beda? Nah, lihat deh kontras yang tajam ini. Sebelah kiri itu kan hasil yang kita semua mau. Anak yang percaya diri, kreatif, dan antusias. Tapi yang di kanan ini adalah risiko yang seringkali nggak kita sadari. Anak yang jadi gampang bosen dan malas belajar. Ini bukan cuma beda karakter loh. Ini bisa jadi soal dua jalur masa depan yang sangat berbeda. Emang gampang banget sih untuk bilang, oh ya itu sih karena bakat dari sananya. Tapi, gimana kalau jawabannya nggak sesimpel itu? Gimana kalau ternyata ada faktor lain yang justru ada dalam kendali kita, yang ikut membentuk mereka jadi seperti itu? Nah, inilah inti dari obrolan kita kali ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini kita akan coba menantang pandangan umum yang bilang kalau kepintaran anak itu cuma bawaan lahir. Kita akan lihat ini sebagai sebuah proses yang bisa kita arahkan. Kalau dengar kata kurikulum, apa yang kebayang? Pasti dokumen-dokumen tebal yang rumit ya. Tapi coba deh kita lihat definisi ini dari sudut pandang yang berbeda. Kurikulum itu ibarat arsitekturnya pengalaman belajar seorang anak, fondasi dari segalanya. Terus, sepenting apa sih fondasi ini? Nah, di bagian ini kita akan lihat 3 alasan utama kenapa kita semua perlu paham soal kurikulum anak usia dini, karena ini adalah kunci untuk masa depan mereka. Mari kita kupas satu-satu ya. Pertama, anak itu bukan miniatur orang dewasa. Artinya, cara belajar mereka itu beda banget sama kita. Otak mereka itu dirancang untuk belajar sambil bergerak, sambil main, sambil mencoba banyak hal, bukan cuma disuruh duduk diam dan menghafal. Kedua, pertumbuhan holistik. Pendidikan yang benar itu bukan cuma ngisi otak mereka dengan informasi, tapi juga ngebangun empati, karakter, dan kecerdasan emosionalnya. Dan yang ketiga, kurikulum itu harus selalu berkembang. Dunia kan berubah terus, jadi cara kita mendidik juga harus bisa beradaptasi, biar anak-anak kita siap menghadapi tantangan di masa depan, bukan di masa lalu. Oke, tadi kan teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana ini terjadi di dunia nyata. Kita akan masuk ke sebuah fenomena yang rasanya deket banget sama kita semua, yaitu jebakan calistung. Calistung, baca, tulis, hitung. Saya yakin Anda semua pernah dengar istilah ini, atau bahkan merasakan tekanannya. Ini adalah dorongan yang sangat kuat di masyarakat kita, supaya anak-anak cepat-cepat bisa baca, nulis, dan ngitung. Seringkali dengan cara yang nggak sesuai sama tahap perkembangan mereka. Nah, disinilah kita bisa lihat inti masalahnya dengan sangat jelas. Ada jurang yang besar antara cara pandang setiap pihak. Orang tua seringkali melihatnya sebagai prestasi. Wah, anakku hebat, udah siap masuk SD. Guru di sisi lain merasa terjepit oleh tekanan. Para ahli pendidikan sudah lama memperingatkan kalau ini bisa berbahaya untuk jangka panjang. Tapi yang paling penting, coba lihat dari sudut pandang si anak. Bagi mereka, belajar bisa berubah jadi beban, bukan lagi petualangan yang menyenangkan. Setelah kita lihat semua masalahnya, sekarang waktunya kita sedikit bergeser cara pandangnya. Coba kita tanyakan lagi pada diri sendiri, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari pendidikan itu? Ini dia pertanyaan yang seringkali jadi pemicu jebakan calistung. Sebuah pertanyaan yang fokusnya cuma pada kecepatan, pada hasil yang bisa cepat dilihat dan diukur. Tapi, apa benar ini pertanyaan yang paling tepat untuk kita ajukan? Jadi, mungkin ini pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan. Yuk kita geser fokusnya. Bukan lagi soal seberapa cepat, tapi soal seberapa dalam. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah kita sedang mempersiapkan mereka menjadi manusia yang utuh, manusia yang tangguh, punya empati, kreatif, dan yang paling penting, bahagia dan siap menghadapi dunia. Nah, itulah tujuan pendidikan yang sejati. Jadi, bagaimana kita memulainya? Semuanya kembali lagi ke fondasi tadi. Pilihan yang kita buat hari ini tentang bagaimana anak-anak kita belajar, apakah lewat bermain dan eksplorasi yang menyenangkan, atau lewat hafalan dan latihan yang membebani, itulah yang akan menentukan akan jadi seperti apa mereka di masa depan. Pilihan itu ada di tangan kita.